Perkenalkan, nama lengkap saya Mercy Najdia dengan NIM 1803030064. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan Sosiologi kelas B semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Perencanaan Kebijakan dan Sosial, dan mata kuliah ini diasuh oleh Bapak Lasarus Jahamad. Jadi video ini merupakan video ketujuh saya, dan di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi ilmu di saat krisis pandemi COVID-19. Jadi di bagian pertama saya akan bahas konsep ilmu komunikasi dan COVID-19. Poin pertamanya yaitu memahami komunikasi COVID, teori konspirasi, dan berita palsu. Baik, berita palsu dan teori konspirasi memang bukanlah hal yang baru. Meskipun tampaknya pemalsuan informasi secara massal telah terjadi di seluruh dunia. Sejarah manusia dibatasi oleh media saat ini. Apa yang baru dalam difusi informasi kontemporer itu adalah kemampuannya untuk mengabaikan gesekan historis jarak, dan dengan demikian menyebar secara mendunia dengan kecepatan yang luar biasa. Berita palsu dan teori konspirasi lahir dan menyebar dengan cepat di saat ketidakpastian meningkat. Ketika informasi berkualitas tinggi sulit untuk diakses, dan ketika kepercayaan sumber informasi yang tersedia sangat rendah, bahkan tanpa tekanan informasi, ketakutan, dan ketidakpastian, bukti secara umum menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan lebih jauh melalui media sosial daripada bentuk berita yang diandalkan. Seperti dengan memperkuat dan mempercepat agenda kewirausahaan, kelembagaan, dan strategis, di mana situs jejaring sosial mendorong pasar virtual informasi yang salah, dan calon penipuan mengaktifkan pasar melalui bentuk dan isi pesan tersebut. Untuk memastikan sejauh mana masalah yang disajikan oleh berita palsu, teori konspirasi, dan bentuk misinformasi dan disinformasi lainnya, perlu melalui jalan dengan harapan melihat lanskap hutan yang utuh. Secara khusus, dengan evolusi lanskap media baru, teknologi penipuan telah berkembang dengan cara yang sulit untuk dicapai di era sebelumnya. Dengan demikian, beberapa eksplorasi definisi diperlukan untuk menentukan sifat dari gangguan informasi tersebut. Bagian berikutnya tentang bagaimana kecemasan eksistensial membentuk komunikasi dalam menghadapi atau mengatasi pandemi coronavirus. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, tornado, banjir, dan angin kencang terlalu sering terjadi, seperti halnya krisis buatan manusia lainnya, seperti serangan teroris, tumpahan bahan kimia, serta kehancuran nuklir. Pada tahun 2020, krisis dan bencana tampaknya menjadi hal yang normal baru, dengan kebakaran hutan yang mengerikan di Australia, kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Amerika bagian barat, banjir di Cina, Pakistan, dan Inggris, dan badai topan di Amerika Serikat, India, Sri Lanka, dan Bangladesh. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Sejak lama setelah kasus pertama ditemukan pada tahun 2019 di Provinsi Hubei, wabah virus corona baru yang disebut COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Ketika pandemi telah menyebar dan ketakutan akan penyebarannya telah mendominasi kesadaran global, bersama dengan penyebarannya, gelombang perilaku agresif dan protes terhadap tindakan pencegahan telah berkembang, khususnya di Amerika Serikat.
Seperti yang telah dialami banyak orang, memandang tindakan tersebut sebagai tindakan invasif yang menindas. Dengan lebih dari 118 juta kasus di seluruh dunia dan lebih dari 2,6 juta kematian hingga minggu kedua pada bulan Maret tahun 2021, otoritas medis dan peneliti yang mengamati perkembangan itu telah mencatat peningkatan ketakutan tentang virus di berbagai populasi internasional. Memperburuk sejumlah masalah kesehatan mental yang serius dan dialami secara luas, khususnya di Amerika Serikat, di mana lebih dari 20% dari kematian di seluruh dunia itu telah terjadi. Ancaman kematian dari peristiwa bencana yang meliputi pandemi ini telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa kolektif dunia, yang telah membuat banyak tanggapan putus asa yang sepenuhnya dapat dimengerti. Mengingat bagaimana ketakutan akan kematian memainkan peran sentral dalam pengalaman manusia. Pengetahuan tentang keterbatasan keberadaan manusia mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita setiap hari. Dan itu juga mempengaruhi perilaku komunikasi kita secara kognitif, afektif, dan motivasi, baik itu di dalam maupun di luar kesadaran kita. Untuk mengelola kecemasan eksistensial yang dihasilkan, manusia mengatasi dan beradaptasi dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu bergabung dengan kelompok, menemukan konsensus dalam pandangan dunia bersama, memperkuat dan mempertahankan rasa harga diri, serta mengembangkan dan memelihara hubungan yang dekat. Jadi kesimpulannya, dilema yang kita hadapi sebagai manusia itu sangat jelas dan sulit untuk dipecahkan. Kapasitas kognitif kita yang luar biasa mengesankan telah memberi kita kemampuan untuk merenungkan masa lalu secara introspektif, mengalami masa kini dengan segala intensitasnya. Namun, saat kita belajar, tumbuh, dan bertahan hidup, kita dihadapkan pada kerapuhan keberadaan kita yang secara terus-menerus diingatkan akan keniscayaan kematian kita dan kepastian kematian kita yang tak terhindarkan. Selama jutaan tahun evolusi, spesies kita itu telah dipersiapkan secara filogenetik dan termotivasi secara ontogenetik untuk berjuang demi keabadian. Ini adalah salah satu konflik antara perjuangan kita untuk yang tak terbatas, serta pemahaman kita tentang keterbatasan keberadaan kita yang menghasilkan potensi untuk menghancurkan kecemasan pada prospek kematian akhir. Seperti yang telah ditegaskan oleh penelitian TMT, pikiran tentang kematian sering mengancam kita dengan gentar dan mengancam keseimbangan batin kita hampir setiap hari. Bagian kedua, ini membahas tentang mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan komunikasi dan COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit pernapasan baru yang dapat dengan mudah menyebar dari orang ke orang. Sekitar 360.000 kematian di Amerika Serikat itu dikaitkan dengan virus ini. Antara pertengahan Februari dan awal Januari 2021, dan hampir 1,9 juta kematian di seluruh dunia. Karena sifatnya yang baru, lebih sedikit orang yang memiliki kekebalan, sehingga banyak yang membutuhkan perawatan kesehatan dan rawat inap. Ada banyak laporan tentang bahaya bagi pengasuh di fasilitas kesehatan. Ada hubungan antara desain fasilitas dan komunikasi, dan sains dapat meningkatkan kinerja keduanya. Menelaah bagaimana menerapkan ilmu komunikasi di era pandemi COVID-19 melalui lensa tata letak fisik dan EBD memberikan kerangka baru untuk memahami komunikasi dalam kaitannya dengan norma, risiko, dan kemanjuran.
Respon terhadap pandemi saat ini dan masa depan dapat lebih efektif jika komunikasi dan desain dioptimalkan. Yang sangat tragis adalah bahwa sistem kesehatan Amerika saat ini itu tidak diatur untuk menangani pandemi. Sistem ini disusun untuk mengurangi ekspor ekonomi dan meminimalkan persediaan. Itulah sebabnya hampir setiap organisasi perawatan kesehatan menggunakan model pengiriman tepat waktu dan perusahaan asuransi yang mewakili non-produktif. Semua ini hanya diperburuk ketika sesuatu seperti COVID-19 menyerang. Bahkan organisasi nirlaba berjuang untuk meningkatkan margin serta mengurangi setiap kategori biaya dalam konteks berperilaku seperti bisnis yang kompetitif daripada barang publik. Ini berarti bahwa organisasi tidak memiliki insentif untuk merencanakan dengan pandangan panjang dan untuk mempersiapkan situasi pandemi atau epidemi yang tak terhindarkan. Ini lebih lanjut berarti organisasi harus bergantung pada pemerintah untuk akumulasi persediaan penting serta cadangan sumber daya. Namun pemerintah juga berfokus pada pengurangan pengeluaran. Negara-negara lain memberikan contoh luar biasa tentang cara-cara yang lebih baik untuk menangani masalah ini. Masih banyak pelajaran yang bisa dipetik. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmu yang saya sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih.